kita berdoa, anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam mengadakan kebaktian keluarga pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya akan baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Nabi Yeremia telah berulang kali mengajak Israel bertobat dari kejahatannya, tetapi tidak membawa hasil yang baik. Walaupun Israel berkali-kali melanggar perintah Tuhan, tetapi Allah melalui Nabi Yeremia menubuatkan akan datang waktunya Allah akan membebaskan mereka dan mengadakan perjanjian baru dengan Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Allah mempertegas bahwa Israel telah gagal menepati janji mereka dengan Allah. Bangsa Israel yang telah menerima perjanjian di Gunung Sinai, Taurat Musa, tapi tak henti-hentinya bangsa Israel melanggar hukum tersebut. Mereka meninggalkan Allah mereka dan pergi menyembah Allah-Allah lain, menyembah berhala yang dilarang oleh Allah. Namun demikian, Allah tetap mengadakan pendekatan dengan Israel, dan sekali ini pendekatan yang dilakukan Allah dengan Israel adalah, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Hidup sebagai umat Allah adalah hidup dalam perjanjian. Perjanjian ini mengikat manusia dengan Allah. Dengan kata lain, hidup manusia didasarkan pada perjanjian yang diberikan Allah kepadanya. Itu berarti ada semacam hubungan yang bertanggung jawab antara manusia dengan Allah. Perjanjian tersebut betul-betul menjamin pengampunan sepenuhnya terhadap dosa-dosa bangsa Israel, serta mengikat dan mempererat hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Perjanjian yang berlaku antara manusia dan Allah adalah kudus. Di dalam hidup ini, kita pasti pernah membuat perjanjian. Janji itu ada yang tertulis dan ada juga cukup saling percaya. Perjanjian bisnis, perjanjian nikah, perjanjian saling percaya.
Ada juga orang berjanji pada diri sendiri. Ini sering kali dilanggar. Waktu mau kuliah, berjanji rajin belajar. Waktu mau bekerja, berjanji memberikan gaji pertama sebagai perpuluhan. Tetapi ketika mau menjadi pelayan gereja, berjanji akan penuh kesetiaan dan sebagainya. Tapi janji tinggal janji. Demikian syair sebuah lagu. Banyak orang melanggar janji yang telah disepakati. Tetapi Allah tidaklah demikian. Dia setia dengan janjinya. Allah berjanji membebaskan umatnya dari perbudakan. Allah melaksanakan janjinya itu. Tuhan berjanji akan menuntun umatnya. Tuhan membawa umatnya memasuki tanah Kanaan. Hanya saja umat ini tidak setia, tidak percaya, sering mau kembali menjadi budak dan kemudian memberontak terhadap Tuhan. Tuhan yang begitu setia dengan janjinya, tapi umat justru selalu ingkar. Banyak hal yang menggoda umat melanggar perjanjian dengan Tuhan. Berkali-kali umat tergiur dan jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak taat dan setia atas perjanjian yang telah Tuhan ikat. Ketidaktaatan umat terhadap janjinya, maka Tuhan pun memperbaharui perjanjian dengan umatnya. Inilah perjanjian baru itu. Allah menaruh Taurat dalam batin dan hati umatnya. Dengan menaruh Taurat dalam batin dan hati umat, maka mereka akan selalu mengingat hubungannya dengan Tuhan. Tuhan memberikan hati yang baru kepada umatnya. Ini berarti setiap umat, besar kecil, sudah mengenal Tuhan dan mengetahui akan firman-Nya. Taurat itu akan menjadi bagian hidup umat. Tuhan yang memiliki inisiatif ini untuk memulihkan umatnya. Tuhan mengampuni dan melupakan dosa umatnya. Dalam perjanjian baru ini, Tuhan juga telah mengampuni segala dosa pelanggaran umat yang telah mereka perbuat selama ini. Kini mereka boleh menjalani hidup baru. Untuk itu, mari kita terima dan hidupi perjanjian baru itu di dalam hidup kita, dan dengan demikian kita semakin menyadari pengampunan, pemeliharaan, hidup yang indah hanya ada ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk firman-Mu yang berbicara pada malam hari ini kepada kami. Ajari kami umat-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa hidup di dalam perjanjian-Mu yang baru, agar kami boleh tetap setia berpegang teguh pada perjanjian yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.